Oke. Oke, kita tunggu sebentar lagi ya temannya ya. Nanti baru kita mulai ya. Untuk Devi dan kawan-kawannya dipersiapkan ya supaya nanti kalau sudah bertambah ini 25 atau hampir 30 orang biar kita bisa mulai ya. Oke, sudah 28 orang. Baik, boleh dihidupkan videonya semuanya. Ya ini karena perkuliahan terakhir ini. Nanti berapa bulan lagi Bu, Baby nggak bisa lihat wajah-wajah kelas rugby ini anak-anak Ibu ya. Dihidupkan videonya. Biar kita mulai karena hari ini ada 2 kelompok yang akan presentase. Devi sebelumnya teman-temannya sudah ready semua, hadir satu kelompok. Udah Bu, tapi itu Irfan semalam katanya udah izin ke Ibu ya? Oh ya, Irfan lagi ada ke mana ya, Polsek Belawan atau apa yang jadwalnya tidak bisa ditunda. Sudah komunikasi ke Ibu, nanti Ibu kasih tugas pribadi. Tapi Irfan juga ikut ya, terlibat dalam penyusunan makalah. Devi? Ikut? Ikut Bu. Oke, baik ya. Oke, berarti hanya presentasinya saja yang tidak bisa.
Oke, baik ya. Semuanya boleh dihidupkan videonya. Kita dengarkan persentase dari kawan-kawannya. Kemudian nanti kita akan diskusi. Silakan Devi dan kawan-kawan. Oke, selamat pagi Ibu dan teman-teman. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami. Pertama-tama, kami memperkenalkan diri dari anggota kelompok 7. Yang pertama, saya sendiri sebagai moderator. Dan yang kedua, Arif Gunawan Mutamif Utapea, Irfan Ramadhani yang berhalangan datang, Fadila Aulia Akbar. Dan sekarang kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami, yaitu tentang Unwoman. Pada abad ke-20, sudah tidak asing lagi jika mendengar tentang gerakan feminis dan kesejahteraan gender. Jika ditelusuri lebih dalam, gerakan feminis pada mulanya adalah gerakan sekelompok aktivitas perempuan negara-negara barat yang menentang penindasan pada abad pencerahan, yaitu abad ke-17. Saat gereja memerintah Eropa, perempuan Inggris pada saat itu mengalami kehidupan yang sulit dan keras. Pembunuhan dan pembakaran terhadap perempuan-perempuan yang dituduh sebagai nenek sihir yang dipelopori oleh para pendeta. Pada dasarnya merupakan ekspresi anti perempuan. Hukuman yang brutal dijatuhkan kepada seorang perempuan yang melanggar perintah suaminya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Latar belakang. United Nations atau PBB sebagai pusat kerjasama internasional menunjukkan keseriusan dalam menangani ketidakadilan terhadap kaum perempuan di dunia. Hal ini dilaksanakan dalam bentuk deklarasi, perjanjian, serta norma dan standar internasional yang diciptakan untuk diterapkan dalam setiap negara anggota yang terlibat. Atau CEDAW atau Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women yang diadopsi tahun 1979 dan mulai diberlakukan tahun 1981, serta BPA Beijing Platform Action tahun 1995 yang merupakan contoh dari penetapan standar norma dan deklarasi internasional yang berupaya untuk mengurangi permasalahan ketidakadilan terhadap perempuan. United Nations juga membentuk sebuah entitas yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan yang dinamakan United Nations Women atau dikenal sebagai Unwoman. Berdirinya Unwoman merupakan bentuk pengambilan langkah besar bagi perkembangan perempuan di dunia. Terbentuknya Unwoman ini menggantikan UNIFEM atau Dana Pembangunan PBB untuk Perempuan atau United Nations Development Fund for Women yang juga merupakan anggota kelompok pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Unwoman hadir sebagai sebuah agenda reformasi PBB dalam menyatukan sumber daya serta mandat untuk menciptakan perubahan dan dari dampak yang lebih besar sehingga secara signifikan meninggalkan upaya-upaya PBB untuk mempromosikan gender equality, memperluas kesempatan dan mengatasi diskriminasi gender di seluruh dunia. Unwoman berdiri dari 4 bagian yang berbeda, yaitu dari sistem PBB yang sebelumnya yang berfokus pada gender equality dan pemberdayaan perempuan, yaitu divisi untuk kemajuan perempuan atau Division of the Advancement of Women atau DAW. Institut Penelitian dari Pelatihan Internasional untuk Kemajuan Perempuan atau International Research and Training Institute for the Advancement of Women atau INSTRAW. Kantor Penasihat Khusus Isi Gender dan Kemajuan Perempuan atau Office of the Special Advisor on Gender Issues and Advancement of Women atau
USEGI. Dana pembangunan PBB untuk perempuan atau United Nations Development Fund for Women atau UNIFEM. Program kerja Women, kepemimpinan dan partisipasi publik, pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan mengakhiri kekerasan terhadap perempuan, keterlibatan pemuda pada kesetaraan gender, serta pembelaan hak-hak bagi kaum perempuan yang terpapar virus HIV dan AIDS. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Kegiatan Unwomen di masa pandemi COVID-19. Sebagai organisasi internasional, Unwomen pada masa pandemi ini semakin gencar melakukan kegiatan pemberdayaan pada perempuan. Salah satunya di Indonesia. Perempuan yang berjumlah hampir setengah dari populasi Indonesia memiliki peran sangat penting dalam perekonomian bangsa. Dari perkembangan usaha UMKM dan besar di Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018 menunjukkan dari total 64 juta unit usaha di Indonesia, 9,99% diantaranya adalah UMKM, di mana lebih dari 50% usaha kecil dimiliki oleh perempuan, atau dalam survei Bank Dunia pada tahun 2016. Unwomen bekerja sama dengan Unit Nasional atau UN COVID-19 Response and Recovery Multi-Partner Trust Fund atau COVID-19 UMPTF. Mereka membuat laporan memanfaatkan digitalisasi untuk menghadapi COVID-19 yang menyoroti dampak COVID-19 bagi pengusaha perempuan dan usaha mikro kecil atau UMK. Milik perempuan di Indonesia pada sektor makanan dan minuman, serta penggunaan platform di digital sebagai salah satu strategi pertahanan utama untuk UMK dalam menghadapi pandemi dengan perspektif Ganjar. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman kami. Contoh kasus Unwomen. Thailand merupakan negara di kawasan di Asia Tenggara yang memiliki permasalahan pelanggaran HAM, serta pelanggaran gender yang cukup kompleks, seperti perdagangan manusia yang bersifat prostitusi terutama terhadap perempuan. Thailand merupakan negara asal, negara transit, dan negara tujuan korban perdagangan manusia, khususnya perempuan dari berbagai negara, kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur. Berdasarkan dari data International Labour Organization 2002, pada tahun 1999 diperkirakan 80.000 wanita dan anak-anak diperdagangkan ke dalam industri seks komersial di Thailand. Di antaranya 30% rata-rata berada di bawah usia 18 tahun. Unwomen mengatur dan mengawasi negara-negara yang tergabung di dalamnya untuk secara serius dalam menanggapi korban perdagangan manusia, yakni hasil dari ratifikasi konvensi CEDAW oleh pemerintah Thailand yang berupa revisi atau perbaikan UU, penjagaan dan perbatasan perdagangan manusia yang disahkan pada tahun 2008. Pada Undang-Undang Pidana Anti Perdagangan Manusia di Thailand melarang semua bentuk perdagangan dan menetapkan hukuman dari 4 sampai 10 tahun penjara. Unwomen adalah sebuah organisasi di bawah naungan United Nations atau Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dibentuk berdasarkan CEDAW, Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, yang diadopsi tahun 1979.
dan mulai diberlakukan tahun 1981 serta BPA Beijing Platform Action tahun 1995. Adapun tujuan Unwoman adalah memperdayakan wanita, menghilangkan diskriminasi terhadap wanita, kesetaraan gender, dan menghilangkan kekerasan terhadap wanita. Berbagai upaya dan program kerja telah dilaksanakan oleh Unwoman dalam melaksanakan tugasnya. Perdagangan manusia atau human trafficking yang terjadi di Thailand merupakan sebagian kecil kasus pelanggaran HAM dan gender di dunia. Dan ini menunjukkan bahwa perjalanan Unwoman masih teramat panjang dan menyerukan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Baiklah teman-teman, untuk sekarang kami persilakan untuk 3 orang penanya atau memberikan kritik dan saran, kami persilakan. Saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya. Iya, Akbar. Akbar duluan ya. Oke. Pertanyaan saya, dari mana saja sumber dana yang didapatkan UN Women ini ya? Terima kasih. Selanjutnya siapa yang ingin bertanya? Saya, Pak Rudin. Pertanyaan saya itu apa, human trafficking itu kebanyakan berasal dari negara mana? Dan ya itu aja sih. Ya, berasal dari negara mana yang lebih banyak? Terima kasih. Terima kasih Farul. Pertanyaan yang terakhir kami persilahkan. Saya ingin bertanya dong. Duluan Ivanila. Ya, Glo. Dep, boleh bertanya? Iya, silakan. Nah, kalian kan kelompok 7 kan membicarakan mengenai organisasi Unwoman. Kita tahu Unwoman itu salah satu organisasi yang didedikasikan untuk kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan kan. Nah, pertanyaannya, hal apa aja sih, pelanggaran-pelanggaran apa aja yang dapat dinilai ya bisa merampas atau mendiskriminasi perempuan? Dia bentuk diskriminasinya itu seperti apa gitu? Itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Ivana. Baik Bu dan teman-teman, untuk menjawabnya kami mohon waktu sebentar untuk diskusi sama kelompok ya Bu. Oke, silakan. Baik ya. Sambil menunggu Devi dan teman-temannya ya. Kalau tadi Ibu mengikuti persentase dari awal sampai akhir, ini sangat menarik ini ya. Kelihatan respon dari para mahasiswa, teman-temannya Devi ini kalau cerita tentang gender seolah-olah ada kekerasan terhadap perempuan ya. Padahal sebenarnya kalau gender itu lebih kepada dia jenis kelamin laki-laki dan perempuan ya, bukan hanya ketidakadilan gender terhadap perempuan saja sebenarnya. Laki-laki pun mengalami ketidakadilan, bisa dan diperjuangkan, tapi di berbagai negara yang ada di dunia lebih banyak kekerasan itu yang dirasakan terhadap perempuan. Nanti mungkin berkaitan dengan pertanyaan Ivana dan yang lain-lainnya ya, seperti apa bentuk diskriminasinya misalnya. Nah, yang sambil ini ya, Devi dan kawan-kawannya di pertanyaan teman-temannya nanti dijawab ya, sambil menunggu supaya kita tidak kosong. Tadi menarik sekali ya, isu feminisme atau isu gender ini sudah mulai lama sebenarnya muncul pada abad ke-16 dan ke-17. Kalau pernah belajar sejarah pada masa SMA dulu, pernah dengar masa Renaissance, masa abad pencerahan. Salah satunya itu pemikir yang memperjuangkan pada masa abad pencerahan itu, politikusnya ada namanya Martin Luther. Ingat, ada belajar sejarah. Atau mungkin ini rata-rata semuanya anak IPA, jadi nggak belajar sejarah. Jadi Saya namanya SMK, Bu. Oh, SMK. SMK lagi. SMK apa, Fahrul? Tata Boga, Bu.
Walah tata boga, udahlah adon mengadon lah berarti ya, adonan-adonan ini mana kenal namanya Martin Luther. Jadi Martin Luther itu salah satu politikus yang memperjuangkan abad pencerahan. Jadi kalau kita lihat tadi dengar ini menarik sekali, perempuan-perempuan yang berjuang untuk haknya itu disebut tadi kata Devi ya di awal nenek sihir ya Pia. Ada kata nenek sihir. Wah, karena pada masa itu gereja ini mendominasi. Jadi para pendeta dalam politik negara. Jadi konsepnya kedaulatan Tuhan, kekuasaan ada di tangan Tuhan. Jadi kedaulatan itu kan banyak, ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan rakyat. Nah, demokrasi ini bentuknya adalah kedaulatan rakyat. Nah, kedaulatan Tuhan ini semua kekuasaan ada di tangan Tuhan pure-nya. Jadi yang mewakili Tuhan itu adalah para pendeta-pendeta. Mungkin ada kaitannya juga dengan agama Nasrani. Mungkin nanti Gloria bisa ada benang merahnya. Kalau dulu pada masa gereja yang mendominasi dan mengikut yang masuk ke dalam ranah politik itu semuanya dikuasai. Jadi mengatasnamakan agama, mengatasnamakan Tuhan, kemudian sebenarnya sifatnya jadi hedonis juga gerejanya. Jadi contoh nih salah satunya, kalau misalnya Kadarman mau menghapus dosanya gitu, mau menghapus dosanya dia bisa beli kertas putih di gereja banyak-banyak, kemudian nanti kertas putihnya itu dibakar dan terhapuslah dosa-dosa Kadarman. Nah, itu dia dulu konsepnya sebelum masa abad pencerahan ya. Kemudian terjadi berbagai macam tindakan yang menyimpang dari agama. Misalnya di dalam gereja seolah-olah mengatasnamakan Tuhan, menguasai negara, mengolah negara, memimpin negara, tetapi tetap melakukan misalnya seks bebas, melakukan tindak-tindakan yang amoral. Nah, itu dia. Jadi itulah beberapa penggeraknya, salah satunya adalah Martin Luther. Ini sudah tidak pas ini, negara ini sudah dikuasai tetapi tidak sesuai dengan ajas-ajas atau prinsip-prinsip moral masyarakat. Makanya ada namanya abad pencerahan. Itu pada abad ke-16 ke-17. Salah satunya tidak hanya Martin Luther dan kawan-kawan saja, tetapi perempuan-perempuan pada masa itu juga berjuang untuk bisa memperjuangkan hak-haknya yang mengalami diskriminasi. Makanya ada konsep penjatuhan perempuan, jadi disebut tadi perempuannya kata Devi nenek sihir, padahal sebenarnya dia memperjuangkan haknya. Nah, itu dia pada masa abad pencerahan. Pada masa abad pencerahan inilah dimulai awal mulanya teori politik kontemporer. Jadi perubahan dari masa dulu berbagai macam politik di berbagai negara ya, dimulai dari Yunani, kemudian itu proses abad sebelum Masehi, kemudian sampai abad pencerahan, kemudian muncullah para politikus-politikus yang mempunyai konsep paradigma baru terhadap politik. Itu dimulai dari dasar abad pencerahan. Begitu ya. Ini waktunya 9 menit lagi, mungkin nanti Fahrul atau yang satu kelompok ini tolong dibuat linknya yang baru ya, karena mungkin ada lagi pertanyaan sesi kedua ini untuk yang masalah United Nations Women ini ya. Oke, baik, waktunya sudah dikasih nih beberapa menit ya sambil Ibu menjelaskan tadi. Silakan kami kembalikan ke kelompok 7 Devi dan kawan-kawannya untuk menjawab pertanyaan dari kawan-kawannya. Silakan. Boleh, pertanyaan Ivana dulu boleh, pertanyaan Akbar dulu boleh, atau pertanyaan Farul dulu boleh. Silakan. Baik, kami akan menjawabnya. Yang pertama, Arif mau pertanyaan duluan menjawab? Saya mau coba menjawab pertanyaan dari Saudara Akbar. Unwoman merupakan sebuah organisasi nirlaba yang berada di bawah kewenangan PBB. Jadi sumber pendanaan Unwoman juga berasal dari dana PBB melalui cabang United Nations Development Fund for Women atau UNIFEM. Di mana dana PBB ini berasal dari iuran dan sumbangan sukarela negara-negara yang terdaftar di PBB. Dan sampai hari ini jumlah anggota negara yang terdaftar PBB berjumlah 193 negara.
Jumlah iuran dan sumbangan sukarelatif negara juga berbeda-beda. Perhitungannya berdasarkan dana dan tingkat ke jumlah populasi masing-masing negara. Dana yang terima juga tidak hanya dari negara anggota, melainkan pihak-pihak swasta seperti Yayasan Bill dan Melinda Gates dan sebagainya. Bagaimana Saudara Akbar? Menurut saya sudah bagus ya. Terima kasih Bang Arif atas jawabannya. Sama-sama. Kalau Ibu nggak salah, di semester yang lalu Akbar sama Arif satu kelompok ya? Pernah ya satu kelompok ya? Iya Bu, pernah Bu. Iya Bu. Oke, penjelasan yang sangat baik ya. Oke, untuk berikutnya pertanyaan yang lain silakan. Untuk berikutnya saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ivana. Saudara Ivana. Iya, Dep. Silakan. Tadi kan Ivana menanya bentuk diskriminasi pada perempuan ya. Bentuk diskriminasi itu ada berupa pelecehan seksual ya, banyak yang terjadi pelecehan seksual. Nggak usah dulu dijauh-jauh ya, kan di Indonesia juga banyak itu bentuk pelecehan seksualnya. Yang selanjutnya menganggap perempuan itu lebih lemah gitu dari laki-laki. Banyak menganggap wanita itu terbatas gitu kemampuannya, nggak semuanya wanita mampu, padahal sebetulnya kalau kita pikir-pikir lebih banyak multi talent dari perempuan ya kan daripada laki-laki. Yang selanjutnya itu kesempatan untuk kerja, banyak lowongan lebih mementingkan khusus untuk laki-laki, seperti terutama pada kayak kekuatan tubuh ya kan, lebih banyak mementingkan laki-laki penerimaan kerjanya daripada perempuan yang seperti membutuhkan tenaga yang lebih besar gitu. Pak Ipana dapat menerima penjawaban dari kelompok kami? Iya, Dep. Makasih atas jawabannya. Ya, itu tadi pertanyaan Ivana itu mengenai diskriminasi ya. Jadi memang diskriminasi ini terjadi di berbagai macam negara-negara yang ada di dunia, bukan hanya negara miskin saja atau negara berkembang, negara maju juga mengalami diskriminasi. Tetapi biasanya negara maju itu dia lebih terbuka mengenai perempuan, ya hak-hak perempuan lebih jelas dia. Jadi kalau kita lihat tidak usah jauh-jauh sebenarnya ya di Medan saja, ya berkaitan juga dengan penelitian Ibu, misalnya human trafficking tadi, penjualan manusia itu banyak terjadi yang dialami oleh perempuan, ya kan, dijual kemudian seperti di Malaysia, di Singapura, itu penjualan juga manusia, kemudian air susu ibu eksklusif misalnya, itu bagaimana seorang ibu yang bekerja kemudian harus disediakan tempat untuk bisa menyusui, kemudian pelecehan seksual, kemudian penempatan budaya kita, mungkin itu berbeda ya cara pandangnya, contoh di Sumatera Utara, karena kita patrilineal, pemimpinnya adalah laki-laki, jadi dianggap perempuan itu menjadi posisi yang nomor 2, kan begitu ya. Seolah-olah tadi kata Devi perempuan itu lemah, padahal sebenarnya perempuan itu adalah yang satu makhluk yang sangat kuat menurut Ibu. Bisa juga jadi laki-laki, masang bola lampu bisa, apa aja pun bisa kalau perempuan lebih kuat. Ya kan begitu, apa aja bisa dilakukannya, apalagi seorang ibu, dia mau dia kerja apa saja dia akan sanggup untuk bisa memenuhi kebutuhan anaknya. Jadi menjadi stereotip, kemudian menjadi kelompok marginal, itu banyak sekali terjadi. Jadi diskriminasi, kemudian kesehatan reproduktif juga berkaitan dengan perempuan. Ya, misalnya perempuan yang harus dinikahkan di bawah umur, banyak di desa-desa dianggap perempuan itu tidak sekolah, kemudian dipaksa untuk menikah oleh orang tuanya karena budaya, karena untuk bisa meringankan ekonomi keluarga. Jadi kalau dia sudah menikah, kemudian dia di tempat sudah bertanggung jawabnya oleh orang lain. Sementara usianya itu baru 16-17, kesehatan reproduksinya itu belum bisa untuk melahirkan misalnya. Itu juga dalam bentuk diskriminasi sebenarnya. Ya, pelecehan terhadap perempuan tidak hanya pelecehan secara fisik, tapi pelecehan secara psikis.
Jadi itu maka pentingnya salah satu kenapa adanya kesetaraan gender. Kemudian adanya kuota 30% perempuan di DPR atau di DPRD. Pernah dengar kan? Minimal kuota 30% perempuan. Sebenarnya bukan dibatasi 30%, lebih pun dari 30% itu nggak ada masalah. Tapi itu untuk memacu perempuan supaya masuk ke ranah politik. Ya, jadi masuk ke ranah politik kalau bisa tuh minimal 30%, sehingga suara-suara perempuan, diskriminasi yang dialami perempuan itu diangkat isu-isunya, kemudian bisa kita keluarkan satu kebijakan untuk bisa kesetaraan gender tadi. Nah, itu dia. Ya, tapi ya sampai sekarang Ibu lihat belum tercapai 30% ya. Dari 3 periode anggota DPRD perempuan sudah 15 tahun ini, yang selama Ibu teliti ya di Kota Medan mengenai gender ini, hanya 5 anggota DPRD perempuan saja dari 50 jumlah 50 anggota DPRD keseluruhan hanya 5 perempuan. Jadi yang paling memahami perempuan itu adalah perempuan juga. Jadi bisa mengangkat isu-isu itu juga adalah perempuan. Salah satunya juga masalah diskriminasi, poligami itu juga diskriminasi. Kan begitu ya. Maksudnya dia tidak diberikan hak dengan adil terhadap suaminya, kemudian kekerasan, kena dipukul, tidak diberikan nafkah dan sebagainya, itu juga diskriminasi. Jadi banyak sekali diskriminasi perempuan yang terjadi tidak hanya dalam ranah negara miskin berkembang, maka negara maju juga. Makanya ada beberapa kelompok feminisme yang terbentuk di berbagai negara untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Ya, oke, ini tinggal 1 menit lagi. Ya, ada pertanyaan satu lagi, mungkin akan kita buka sesi satu lagi karena tadi Gloria juga mau bertanya. Devi sudah Arif dulu. Arif udah nyiapkan linknya, Arif? Belum, Bu. Nanti saya buat dulu ya, Bu. Nah, oke. Silakan kalau sambil dibuat linknya. Pertanyaan satu lagi ya. Pertanyaannya Farul belum ya? Dijawab ya? Iya, Bu. Oke, silakan. Kan ada kelompok lain nih. Tidak hanya Devi dan Arif. Nah, yang lainnya boleh Fadil. Fadil tadi ya. Fadil, silakan Fadil menjawab pertanyaan dari Farul. Pakai link Zoom ini aja lagi, Bu. Bisa kok, Bu. Oh, bisa masuk lagi. Oke, Bisa, boleh Bu. pakai link Zoom ini kembali. Silakan dijawab pertanyaan dari Fahrul supaya kita masuk sesi yang kedua. Nanti kalau memang sesi kedua ada beberapa pertanyaan, setelah selesai kita masuk ke kelompok 8. Ya, sebagai kelompok penutup perkuliahan kita selama 1 semester. Mungkin langsung saja kita live saja dulu ya, karena sudah di bawah 1 menit kita masuk lagi ke link ini ya. Oke, silakan kita live dulu. Kita masuk lagi ya.